Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silahkan duduk. Oh iya, terima kasih. Eh, ini Mbak Mara ya yang kemarin janjian dengan saya ya via WhatsApp. Iya Mbak, benar sekali saya yang WhatsApp Mbak. Oh iya, Mbak Mara tadi kesini diantar orang tua? Saya kesini itu kebetulan sendiri sih Mbak. Tadi habis pulang dari kampus juga gitu. Oh, Mbak Mara kuliah. Mbak Mara semester berapa? Sekarang udah semester 6 dan baru sibuk-sibuknya sih Mbak kayak KKN, PPL dan KKL kayak gitu sih Mbak. Jadi sangat banyak sekali dan sibuk-sibuknya. Oh iya Mbak, ya semoga urusannya semuanya dimudahkan ya Mbak. Kayak sebelumnya kita kenalan dulu ya Mbak. Saya Yara, konselor yang akan memandu Mbak pada sesi konseling di rumah konseling pada kali ini. Terus Mbak Mara kan sedikit tentunya mau melakukan konseling ya Mbak Mara sebelumnya udah pernah melakukan konseling atau tidak tahu apa itu konseling? Sebelumnya saya belum pernah sih Mbak buat ngelakuin konseling ini, tapi kalau setahu saya itu konseling itu kayak sesi curhat kayak itu nggak sih Mbak? Ya Mbak, itu bahasa simpelnya ya Mbak. Jadi konseling itu sebuah layanan yang dinaungi oleh seorang profesional yaitu konselor untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada klien. Terus di konseling itu ada namanya akses kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak Mara ceritakan, apa yang Mbak Mara rasakan itu akan dijamin rahasianya, jadi tidak tersebar kemana-mana. Terus habis itu ada yang namanya akses keterbukaan. Nah, diharapkan nanti apa ya Mbak Mara bisa terbuka kan perasaan Mbak Mara. Jadi kalau misalnya ada unek-unek atau ya semua yang diungkapkan aja nggak apa-apa. Terus habis itu selain itu ada yang namanya asas kemandirian Mbak. Jadi walaupun di sini ada yang namanya konselor, klien itu harus mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya Mbak, gitu. Bisa dipahami? Baik, bisa Mbak. Jadi ada asas-asasnya gitu ya Mbak ya? Ya, bisa Mbak, Zara. Oke Mbak Mara. Mbak Mara, tadi saya lihat awal masuk kayaknya Mbak Mara lagi bingung ya. Bingung kenapa Mbak? Iya sih Mbak, jadi tuh saya bingung sama diri saya sendiri sebenarnya Mbak. Bingung sama diri sendirinya kayak gimana Mbak? Jadi tuh saya tuh orangnya orang yang nggak enakan itu loh Mbak sama orang lain, apalagi itu sama teman-teman saya Mbak yang biasanya tuh kan ngajak nongkrong gitu Mbak. Nah, tapi di sisi lain itu saya sebenarnya ada tugas lain, ada pekerjaan lain ya, dan dari situ tuh saya kayak takut juga gitu loh Mbak, kalau nanti nggak ikut kepikiran kalau nanti nggak ikut nanti digibahin nggak ya di belakang kayak gitu. Dan saya tuh juga ngerasa kalau nongkrong itu cuma itu aja, bahas gibah-gibah orang gitu, jadi emang nggak berkualitas gitu loh Mbak buat ngabisin waktu aku aja. Tapi aku belum bisa itu kendaliin biar nggak enakan gitu, nggak nolaknya gitu. Oh iya Mbak, saya bisa merasakan apa yang Mbak Mara rasakan. Jadi Mbak Mara itu orangnya sulit ya untuk menolak ajakan teman. Padahal Mbak Mara tuh punya kesibukan gitu ya Mbak. Oke, dari permasalahan Mbak Mara ini saya jadi tahu apa namanya, ada salah satu teknik yang namanya teknik gestalt menggunakan kursi kosong. Jadi Mbak Mara bisa mengungkapkan dengan leluasa apa yang Mbak Mara rasakan gitu. Nah, sebelum melanjutkan kita kontrak waktu terlebih dahulu ya, kira-kira 15 sampai 30 menit cukup? Saya kira cukup Mbak Izara. Oke Mbak Mara. Jadi kan tadi namanya teknik kursi kosong ya. Iya, sebelumnya Mbak Mara udah pernah dengar apa itu kursi kosong? Belum sih Mbak, baru kali ini aja. Oke, baik. Jadi saya jelaskan sedikit ya, teknik kursi kosong itu nanti Mbak Mara akan dihadapkan dengan kursi kosong, yang mana itu kursi kosong itu menjadi top dog gitu ya, sebagai top dog gitu, yang akan merepresentasikan teman-teman Mbak Mara gitu. Jadi pura-puranya kursi kosong itu teman-temannya Mbak Mara. Terus Mbak Mara itu ada pada kursi satunya yaitu underdog.
Nah itu akan Mbak Mara mengembalikan menjadi diri Mbak Mara sendiri gitu. Baik. Iya, Mbak Mara bisa memahaminya? Bisa Mbak Zara. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai ya. Sebelumnya Mbak Mara keberatan nggak kalau menggunakan teknik konseling ini? Enggak sih Mbak, saya coba dulu aja ya Mbak ya, mungkin bisa menangani masalah saya gitu. Baik. Ini kan sudah saya siapkan ya kursi kosongnya yang dimana ini top dog. Boleh minta tolong Mbak Mara pertama-tama duduk di sebelah sini dulu. Iya baik. Oke. Jadi nanti Mbak Mara berperan menjadi teman Mbak Mara yang ngajak nongkrong gitu. Oke, boleh silahkan dicoba. Mara, ayo nanti nongkrong yuk kayak biasa sama teman-teman. Mumpung ini juga pulangnya lebih awal loh kuliahnya. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Sekarang Mbak Mara bisa pindah ke yang underdog. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang Mbak Mara coba untuk memerankan Mbak Mara sendiri dan mencoba untuk tegas menolak ajakan teman-teman Mbak Mara. Iya. Baik. Gak bisa Mel, karena ini tuh kita tuh tugasnya banyak banget loh. Apalagi deadline-nya udah mau besok itu Senin, ini aja udah hari Sabtu. Gak bisa kita. Aku pun juga masih ada urusan yang lain, mau bantuin orang tuaku juga kerja sampingan. Gitu. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang Mbak Mara boleh pindah lagi kursi top dog-nya. Terus kira-kira Mbak Mara tuh memerankan gimana sih tanggapan teman-teman Mbak Mara ketika Mbak Mara nolak ajakan mereka? Ya juga sih, Mak. Ini kan juga hari Sabtu, tinggal 2 hari lagi sih. Bener juga sih kamu, kalau kita nggak kerjain sekarang juga nanti kita bakal keteteran. Bener sih ya. Ya udah deh, Mak, mungkin kita bisa rencanain schedule di lain hari aja deh. Seperti itu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Tadi kan Mbak Mara sudah melakukan proses counseling ya dengan menggunakan teknik kursi kosong. Jadi kira-kira apakah Mbak Mara sudah bisa untuk mencoba tegas menolak? Saya udah bisa sih Mbak, dan hasilnya pun nggak seperti apa yang saya takutkan gitu. Oke, jadi Mbak Mara gimana nih rasanya ketika melakukan kursi kosong ini? Perasaannya sih, ya saya lega sih karena saya bisa mengeluarkan apa yang seharusnya saya keluarkan gitu, dan nggak semena-mena harus menuruti teman-teman saya gitu sih Mbak. Jadi enak dan bebannya nggak berkurang, bisa berkurang gitu Mbak. Oke, baik Mbak Mara. Kalau begitu kan Mbak Mara tadi sudah hebat ya, sudah berani untuk tegas menolak. Lalu kira-kira langkah apa nih Mbak Mara yang mau Mbak Mara lakukan? Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih tegas lagi sih Mbak sama diri saya sendiri gitu, apalagi aku harus itu lebih mengutamakan diriku daripada orang lain, dan sebenarnya apa yang saya takutkan itu enggak serta-merta akan terjadi juga sih Mbak gitu. Soalnya karena itu mungkin karena ketakutan saya aja ya Mbak, ya mungkin takut tertinggal sama teman-teman, takut digibahin di belakang kayak gitu sih Mbak. Jadi saya akan tegas dan alhamdulillah rasanya sekarang bisa lega sih Mbak. Oke Mbak Mara, wah bagus sekali ya Mbak Mara. Mbak Mara sudah mau mencoba untuk mempraktekkan nanti ya untuk tegas menolak. Oke, baik. Karena waktunya sudah mepet mau 30 menit, adakah yang ingin diceritakan lagi Mbak Mara? Sepertinya sudah sih Mbak, cukup. Oke, kalau gitu nanti kita akan adakan evaluasi lanjutan ya Mbak Mara. Kira-kira Mbak Mara kalau seminggu lagi tuh bisa nggak ya buat evaluasi lanjutan? Seminggu lagi ya, mungkin itu sekitar tanggal 2-an ya Mbak? Iya, benar tanggal 2. Ya. Oke Mbak Mara, jadi tanggal 2 Juni Mbak Mara bisa ya. Saya itu di rumah konseling ini
dimulai dari jam setengah 10 sih Mbak Mara. Jadi nanti Mbak Mara bisa langsung datang aja ya, nanti ke resepsionis bilang mau ketemu saya, nanti nggak usah pakai antrian kok, soalnya cuma evaluasi lanjutan ini ya. Mbak Mara menyanggupi? Iya Mbak, bisa. Insya Allah saya bisa, soalnya saya juga nggak ada acara juga gitu. Baik, mungkin untuk sekarang saya pamit pulang dulu ya Mbak ya. Terima kasih atas bantuannya dalam sesi konseling kali ini. Saya pulang dulu ya Mbak. Ya Mbak, baik, hati-hati di jalan. Gimana Mbak Mara setelah seminggu ini nih, bagaimana pengaplikasiannya dari teknik kursi kosong? Alhamdulillah bisa lancar sih Mbak saya. Jadi saya tuh udah ngerasa nggak takut lagi gitu untuk mengutarakan keinginan saya gitu yang sebenarnya harus saya lakukan gitu. Jadi saya juga nggak takut lagi untuk menolak teman-teman saya, ajakan teman-teman saya gitu Mbak. Dan alhamdulillah teman-teman saya itu juga ternyata paham gitu sama saya. Jadi perasaan takut saya itu ternyata nggak seburuk itu gitu loh Mbak. Itu Mbak Zara, jadi saya lebih bisa lega dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Mbak Mara, saya senang. Iya Mbak Zara, terima kasih ya Mbak Zara atas bantuannya. Sama-sama.